Halo teman-teman, kembali lagi ke A Day in My Life Mama Moet. Nah, hari ini aku beberesnya agak siang menjelang sore ya teman-teman. Soalnya tadi aku sama Moet dan Pak suami pergi bertamu ke tetangga kita yang mengadakan Imlek atau Tahun Baru Cina. Nah, kita mulainya dari aku yang lagi beberes-beres ngebersihkan lemari sih, meja setrika maksudnya. Nah, ini aku ngerekodnya agak lemes ya teman-teman, soalnya suara aku tuh agak-agak parau gitu loh, mungkin karena efek kecapean. Nah, di sini aku nyapu-nyapu dulu ya teman-teman, soalnya kalau aku mau nge-packing barang atau apa gitu, aku tuh nggak bisa ngelihatnya berantakan gitu. Apalagi rasa kakiku tuh ada rasa pasir-pasir gitu, aku nggak bisa. Apapun pekerjaanku, baik aku mau nge-packing atau aku mau duduk di situ, sebenarnya aku tuh nggak tahan kalau misalnya masih ada kayak kotoran gitu loh. Nah, ini posisinya si Moet lagi gendong sama papanya ya teman-teman. Aku sambil cerita aja deh, aku mau cerita sama kalian gimana perasaan aku menjadi seorang ibu rumah tangga di usia yang muda. Sebenarnya sih kalau ditanya capek apa enggak, sebenarnya aku capek ya teman-teman. Tapi aku berusaha untuk belajar bersyukur, kemudian aku juga belajar untuk menikmati hari-hari aku, belajar untuk menikmati sebuah pilihan aku ya. Melakukan pekerjaan yang kayak bisa dibilang itu-itu aja pagi siang malam. Pekerjaannya ya bersihin rumah, masak, terus momong anak, kemudian juga bekerja laundry. Itu bener-bener sebenarnya menurut aku makin kesini aku merasa ternyata yang aku buat ini berat juga ya kayak gitu, apalagi ketika badan aku tuh benar-benar capek kayak gitu. Tapi di sisi lain aku tuh kayak berpikir aku harus bersyukur karena Tuhan tuh sudah berikan aku pekerjaan itu ada di rumah. Bayangin kalau misalnya aku kayak keluar rumah gitu, aku tuh ngelihat kayak orang yang mulung kayak gitu. Meskipun sebenarnya kita nggak bisa ngeremehin orang yang mulung ya teman-teman. Ternyata orang-orang yang mulung itu duit juga gitu loh. Nah, tapi kan kalau kita lihat kan pekerjaan mereka itu bisa dibilang agak sedikit lebih berat gitu ya, karena mereka harus kayak cari-cari di sampah apa gitu. Nah, tapi aku enggak. Aku aku bisa aja gitu ngerjain pekerjaanku di rumah. Kalau bisa dibilang kayak ibarat katanya tuh uang tuh datang sendiri gitu loh. Meskipun aku harus melakukan pekerjaan yang berat juga ya, karena harus ngebersihin rumah orang, ngebersihin rumah orang, ngebersihin baju orang maksudnya. Apaan sih aku ini? Ini aku recordnya sambil melamun kali ya. Ini aku juga ngoceh-ngocehnya nggak jelas ya, kalian jangan bosan ya dengar suara aku. Karena aku juga bingung mau ngejelasin aku lagi buat apa kan nggak mungkin karena kalian juga nggak lihat aku lagi buat apa. Nah terus itu juga aku juga berpikir untuk aku sampai sejauh ini aku harus betul-betul bersyukur ya sama Tuhan, karena aku nggak tahu kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi sama aku, mulai dari aku yang bisa tinggal di rumah papa aku. Nah mungkin ada nih orang yang kayak ngesinisin kami yang tinggal di rumah papaku. Oke, aku jelasin ya teman-teman, bukan begitu. Aku tinggal di rumah papaku tuh bukan gratis ya, meskipun aku nggak bayar rumah. Tapi yang harus ditahu, sebenarnya rumah papaku ini juga lagi bermasalah. Dan juga aku mau kasih tahu sama kalian, kalau misalnya aku nggak datang tinggal di rumah papaku ini suka banjir, terus nggak terurus sudah rumahnya, kan kasihan banget. Jadi ya hitung-hitung sambil aku menabung untuk beli rumah baru, dan juga aku sambil mengurus rumah papa aku. Meskipun sewaktu-waktu nanti rumah ini bisa dibilang ya adalah ya nanti pokoknya ada somethingnya gitulah. Tapi aku harus tetap bersyukur dengan itu. Aku yakin semua yang terjadi dalam hidup aku, yang terjadi dalam keluarga kecil aku, itu semua Tuhan izinkan terjadi
oleh karena kehendak Tuhan juga ya. Karena sebenarnya cerita di balik ini semua, aku tuh nggak mau lagi kembali ke rumah ini karena begitu banyak masa lalu yang aku nggak mau ingat-ingat lagi gitu loh. Tapi ya udahlah ya, nggak perlu aku ceritain panjang lebar. Yang pastinya aku tetap bersyukur sama apa yang Tuhan kasih sama aku, sama keluargaku. Apalagi di balik itu semua, aku bisa aja bangun usaha di rumah papa aku. Dulu image-nya di rumah papa aku ini kurang bagus ya oleh tetangga-tetangga, tapi sekarang banyak banget tetangga yang menyegani aku tinggal di sini. Banyak banget orang yang kembali respect gitu sama keluargaku, atau omongan-omongan yang gak sedap gitu loh teman-teman. Aku bersyukur banget. Nah paling enggak aku ngeberesin rumah orang tua aku yang dulunya kelihatan kumuh. Setelah papa aku meninggal, sekarang udah lumayan bersih lah ya. Agak agak sedikit dianggap gitu loh, maksudnya sama tetangga-tetangga. Meskipun kadang tetangga ngelihat aku juga orangnya kayak introvert gitu loh, kayak nggak terlalu sering-sering keluar. Bukan nggak terlalu sering-sering keluar ya teman-teman, soalnya aku juga nggak suka pergi datang bergosip gitu. Kayak di kampung aja ya bergosip-bergosip, enggak ya sebenarnya. Tetangga aku baik-baik semua kok. Nah ini udah beres ya teman-teman, nanti besok kita lanjut lagi ya part berapapun itu. Terus ini aku juga lagi nge-packing baju orang yang minta cuci kering ya. Nah kalau cuci kering itu teman-teman, dia cuman kayak habis dicuci dikeringin di mesin pengering, habis itu dimasukin lagi. Cuman bedanya dia tuh nggak di packing gitu loh, nggak dibagus-bagusin, jadi kayak ala kadarnya aja gitu. Cuman kalau dari kami sendiri, aku tuh kayak buat yang beda. Aku balikin bajunya, terus aku tuh lipat-lipat kecil, terus aku parfumin, baru masukin di plastik. Kalau di laundry yang lain ada juga yang kayak nggak diparfumin, langsung aja dimasuk-masukin, digumpel-gumpel kayak gitu. Enggak, karena aku juga ada waktu luang, jadi aku buat aja kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh tiba-tiba aku ada customer datang untuk nganter baju. Nah, di sini juga aku lagi ganti spray ya teman-teman. Ini udah malam, sekitar jam 7:30. Anak aku tuh udah nangis-nangis, pengen pengen bobo, pengen mimik gitu. Nah, nih ada dia. Di sini dia nangis banget ya teman-teman. Betul-betul nangis gitu. Nah, tiba-tiba dia ketawa gara-gara dia jatuh di situ. Dia ketawa-ketawa. Akhirnya dia happy ya. Memang kayak gitulah anak-anak ya. Nah, di situ aku habis pasang spray, ganti spray. Sorry ya teman-teman kalau misalnya kasur kita jelek, ini kasur peninggalan orang tua juga. Tapi paling enggak aku udah urus ya, paling enggak aku udah urus. Nah, bye-bye dulu dong anakku tercinta. Ayo udah sayang, kita dadah dulu. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton Day in My Life Mama Moet. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua ya. Bye-bye.